Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Sang Penguasa alam semesta. Semoga selawat dan salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya semua. Para sahabat, teman-teman, dan seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang peradaban Islam di bawah tuntunan Al-Quran. Sejarah dan peradaban merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kaum muslimin dari masa ke masa. Dengan mempelajari sejarah dengan baik dan benar, kaum muslimin dapat bercermin untuk mengambil banyak pelajaran guna meraih kejayaan dan kehidupan akhirat dan kehidupan dunia dan akhirat. Islam pernah mengalami kejayaan pada masa 780 Masehi sampai dengan 1258 Masehi. Pada masa itu, banyak ilmuwan yang berkontribusi di bidang ilmu pengetahuan. Pada masa dinasti Abbasiyah, banyak kegiatan penerjemahan bahasa Yunani ke Arab. Pada masa itu juga didatangkan karya-karya terbaik dari Konstantinopel. Tidak heran jika masyarakat pada masa itu banyak kesempatan untuk mengkaji ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan Al-Quran. Pada masa itu, masjid tidak hanya dijadikan tempat beribadah. Di masjid, orang-orang dapat mengkaji ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan Al-Quran. Banjirnya antusiasme tentang ilmu pengetahuan membuat banyak ilmuwan lahir dengan karya terbaiknya. Bahkan, karya-karya tersebut masih berpengaruh di zaman modern ini. Al-Quran memberikan cukupan informasi tentang ilmu pengetahuan melalui fenomena-fenomena alam. Bahkan Al-Quran sendiri adalah i'jaz al-'ilmi. Menurut Al-Quran, alam raya ini dihamparkan untuk dijadikan pelajaran bagi umat manusia. Namun tuntunan ini tidak berarti apa-apa tanpa usaha umat manusia mempelajari alam secara serius. Bahkan Al-Quran mengisyaratkan bahwa Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai kaum itu mengubah keadaannya sendiri. Tuntunan ini juga tidak berarti tanpa usaha umat manusia bangkit dari keterpurukan peradabannya. Dr. Andes Kalin Sidwi mengatakan, kekuatan umat Islam terletak pada tindakan-tindakan mereka, bukan pada teks-teks suci yang mereka yakini. Sebagai khalifah, manusia bertugas untuk menjaga peradaban dirinya, karena peradaban yang tinggi adalah cerminan dari kehidupan manusia itu sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdi wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini. Mereka bertanya, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi ini orang-orang yang membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak engkau ketahui. Untuk menjaga peradaban Islam yang paling tinggi dan mulia adalah dengan menumbuhkan rasa cinta dan mengamalkan Al-Quran. Fondasi utama untuk membangun cinta adalah dengan mencintai Rasulullah SAW dan keluarganya berserta sahabat-sahabatnya. Allah telah menetapkan Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya sebagai manusia suci yang wajib dicintai dan diteladani. Dengan mencintai Rasulullah akan lahir dengan cinta yang terbaik dan peradaban yang paling mulia. Kebencian terhadap Rasulullah SAW dan keluarganya membuat peradaban semakin merusak, kejam dan sadis. Fondasi kedua untuk menjaga peradaban yang tinggi adalah dengan mengamalkan, mempelajari dan memahami Al-Quran. Al-Quran adalah peradaban yang paling tinggi. Saat Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin ditanya tentang peradaban Islam, beliau menjawab, akhlak Rasulullah tercermin dalam Al-Quran. Pendek kata,
Bandai kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran berjalan, karena Al-Quran adalah peradaban yang paling tinggi. Ngan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza matabnu adama anqata'a illa min salasin sadaqah jariyah aw ilmi yuntafa'u bihi aw ladhi salihi yad'ulah. Dari ketiga hadis tersebut terdapat 3 poin yang sangat penting. Yang ketiganya dapat menunjang keberhasilan umat manusia dalam peradabannya. Yang pertama adalah sedekah jariah. Artinya dalam menunjang ekonomi peradaban Islam harus tinggi, karena bisa menyamai bahkan lebih unggul dibandingkan dengan yang lain. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dalam menunjang keberhasilan Islam, ilmu sangat diperhitungkan agar bisa bersaing dan berselisih dengan peradaban yang lain. Yang ketiga, anak yang soleh. Artinya sistem sosial diperhitungkan, jangan sampai sosial orang-orang Islam lebih rendah dibandingkan dengan yang lain. Dengan demikian, peradaban tinggi tidak hanya menjadi cerita di masa lalu dan tidak hanya mimpi di masa depan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, wallahu